Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat, rezeki, berkah, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan pembacaan salawat tadi kita diberi syafaat oleh beliau di hari akhir kelak. Oke, baik, di sini saya Revi Aldi Kurniawan akan berdakwah tentang keutamaan sedekah. Sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang-orang yang tidak mampu. Jadi, kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup menjadi lebih berkah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Justru Allah akan melipat gandakan harta yang sudah kita sedekahkan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang memiliki arti, yaitu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebitir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maka sudah jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwa tidak akan ada cerita orang yang menjadi miskin ketika menyedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan, karena sudah menjadi janji Allah akan melipat gandakan sedekah yang telah kita keluarkan dengan ikhlas. Berikut ini adalah beberapa keutamaan sedekah dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Seseorang yang suka bersedekah maka akan mendapatkan ganjaran harta dan limpahan pahala. Hal ini sesuai dengan janji Allah perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum dalam Al-Quran yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Banyak orang merasa khawatir jika bersedekah akan membuat harta benda berkurang atau membuat mereka jatuh miskin. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan melipat gandakannya. Keutamaan yang kedua yaitu sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian buruk. Salah satu keutamaan sedekah yaitu memperpanjang usia. Yang dimaksud usia di sini yaitu amalan kebaikan dari orang yang bersedekah akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia ini. Dengan bersedekah pula, seseorang akan dijauhkan dari kematian yang buruk. Keutamaan ini disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Lalu keutamaan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan derajat seseorang. Selain akan menambah rezeki seseorang, sedekah juga akan meningkatkan derajat seseorang. Orang yang rajin dalam bersedekah, maka Allah akan meningkatkan derajatnya serta menambahkan keberkahan di dalam rezekinya. Hal ini tentu saja tidak bisa didapatkan oleh orang kikir yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya selalu merasa tidak tentang serta penuh dengan masalah. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan sedekah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberikan kemuliaan pada hambanya yang pemaaf serta bersikap tawadu karena Allah dan Allah akan meningkatkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu keutamaan yang terakhir yaitu didoakan oleh malaikat. Abu Hurairah pernah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang-orang berada di waktu pagi, ada 2 malaikat yang turun padanya. Kemudian salah satunya berkata, Ya Allah, berilah harta pada orang yang menginfakkan hartanya. Lalu malaikat satunya lagi berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil.
Dari beberapa manfaat sedekah tersebut, tentu saja kita sadar bahwa sedekah tidak akan membawa kemudaratan dalam hidup, justru dapat menguntungkan manusia. Berbicara tentang sedekah, tentu saja yang akan kita pikirkan adalah memberikan uang pada orang lain. Tetapi hal tersebut tidaklah salah, sebab karena memberi uang memang salah satu bentuk memberi sedekah. Akan tetapi kita juga bisa memberikan sedekah dalam bentuk lain, contohnya seperti tenaga, senyum, doa, pikiran, dan apapun yang kita berikan pada saudara-saudara kita dan hal tersebut bermanfaat bagi orang lain. Ingat bahwa semua sedekah apapun bentuk serta konsepnya harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila tidak dibarengi dengan niat yang tulus, maka sedekah dalam bentuk apapun akan berakhir dengan sia-sia. Contohnya ketika ada orang yang bersedekah, ia tidak mengharapkan ridha Allah, tetapi ia justru malah mengharapkan balasan dari orang yang ia beri sedekah. Memang mengharapkan balasan adalah hal yang manusiawi, tetapi ingatlah bahwa Allah akan mengganti serta memberikan apapun kebutuhan kita. Sehingga berusahalah untuk ikhlas dan tidak mengharapkan balasan apapun. Jadi, bersedekah bertujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Dengan rajin bersedekah, maka sudah pasti kita akan memiliki kehidupan yang lebih tentram. Apalagi kita hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan yang kekal yaitu di akhirat nanti. Selain itu, sedekah dengan senang hati yang benar-benar tulus memiliki banyak sekali manfaat dan keutamaan. Baik, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan yang saya lakukan. Semoga Allah membimbing kita ke semua jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.